Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Dan untuk itu mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kita lebih diberkati dan dikuatkan dalam mengiringi Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah selesai. Dan sekarang Dia ada di surga. Dan kami memperingati bersama-sama sebagai ucapan syukur kami di mana Kristus sudah bekerja dan kami sebagai umatnya siap untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia ini, dan Yesus ada di surga sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan hati kita. Alkitab kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua tatkala saudara memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan dan renungan firman Tuhan yang akan sampai kepada kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar ini, saya mengajak kita merenungkan tentang kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Kristus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Kristus ke surga sangat berbeda dengan waktu Yesus lahir ke dalam dunia. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia itu sangat menggemparkan, maupun malaikat di surga, juga masyarakat di Bethlehem, Raja Herodes di kota Yerusalem sebagai penguasa sangat digemparkan. Bahkan melibatkan para cendekiawan dari Teluk Persia, itu para Majus, mereka datang untuk melihat apa yang terjadi tatkala Yesus lahir ke dalam dunia. Begitu juga tatkala Yesus mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dia ditangkap, disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Itu juga menggemparkan masyarakat yang ada di kota Yerusalem dan sekitarnya. Sehingga peristiwa ini menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang. Apakah benar Yesus itu hidup? Apakah benar Yesus itu bangkit kembali? Tetapi saudara, Alkitab membuktikan bahwa Yesus hidup kembali. Yesus bangkit kembali dari kematian. Dan pada gilirannya, dalam pembacaan kita, Yesus naik ke surga. Itu seolah-olah tidak diperhatikan. Seolah-olah tidak ada yang merekam peristiwa itu secara meriah. Itu hanya orang yang terbatas dapat melihat dan menyaksikannya, hanya murid-murid Tuhan sendiri. Tatkala dikatakan mereka sedang berbakti bersama-sama, bersekutu bersama-sama, Yesus memberkati mereka dan tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Dan murid-murid terpaku melihat sambil menyembah, dan malaikat menegur mereka bahwa, "Mengapa kamu menatap Dia ke langit? Dia sekarang terangkat ke surga." Apa artinya? Bahwa murid-murid tidak dibiarkan hanya berdiri di situ memandang atau menantikan kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi, di mana apakah Yesus akan turun kembali atau bagaimana. Tetapi malaikat menegur mereka, "Mengapa kamu berdiri di sini? Dia naik ke surga dan Dia akan datang kembali seperti kamu lihat."
Ya, mungkin yang kata lain bahwa sekarang waktunya kamu pergi. Ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Nah, saudara-saudara, itulah suasana di mana kita lihat bahwa pada waktu naik ke surga hanya terbatas orang yang melihat, saudara. Tapi saudara-saudara, kenaikan Kristus ke surga memiliki arti yang penting bagi gereja, bagi kita semua. Dalam beberapa menit ke depan, saya mengajar kita untuk memikirkan tujuan Yesus naik ke surga. Apa tujuan sebenarnya Yesus naik ke surga? Tujuan pertama ialah Yesus naik ke surga untuk kembali ke dalam kemuliaannya. Dia masuk ke dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. Kurang lebih 3 tahun dia meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang lahir dalam kesederhanaan. Lahir dalam keadaan manusia yang terbatas, tidak memiliki rumah. Bahkan dikatakan bahwa dia lahir dalam keluarga yang sederhana dan tinggalnya di kota Nazaret, saudara. Dibesarkan di kota Nazaret, kota yang sederhana juga, saudara. Tapi pada gilirannya sekarang dia kembali dalam kemuliaannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 dan 10 demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Dan tiba saatnya dia ada di dalam kemuliaan Bapa di surga, saudara. Dia datang ke dalam dunia bukan dalam kemuliaan. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 itu dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa dia datang sebagai manusia, merendahkan diri, bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati. Dan saya juga menjelaskan, mencatat bahwa dia datang ke dalam dunia ini menanggung dan memikul dosa umat manusia. Dia tidak menarik pada pandangan orang. Dia dihina dan tidak diakui, tidak diterima. Saudara, itulah kehidupan Kristus sebagai manusia yang tidak datang dalam kemuliaan, tapi pada gilirannya sekarang dia kembali ke dalam kemuliaan Bapa di surga, sama-sama dengan Bapa di surga bekerja sama memuliakan Bapa dan dimuliakan di surga, saudara. Itu tujuannya pertama. Tujuan yang kedua ialah membuktikan bahwa dia pemenang atas segala kekuatan kuasa di dunia ini, termasuk pemenang atas kuasa iblis. Dan di surga di sebelah kanan Allah Bapa, dia memiliki otoritas yang berkuasa atas seluruh kerajaan, pemerintah dan penguasa yang ada dalam dunia ini. Dia adalah pemimpin tertinggi, raja di atas segala raja. Walaupun di dalam dunia masih ada pemerintah-pemerintah, di setiap negara, setiap wilayah masih ada pemerintah penguasa. Tapi ingat bahwa tidak ada satu pemerintah, tidak ada satu penguasa dalam dunia ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan mereka adalah wakil-wakil Allah. Tetapi Kristus adalah penguasa di atas segala-galanya. Dia penguasa di surga dan di dunia. Secara rohani dia adalah raja di atas segala raja. Dan pada gilirannya nanti dia tatkala datang yang kedua kalinya nanti dia akan menjadi raja di atas segala raja secara fakta di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia membuktikan kekuasaannya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22 dikatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya ia dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya dia di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah tumpuan kaki Kristus, dan dia diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus ada di surga sebagai penguasa, memiliki otoritas dalam menangani seluruh kekuatan dan kuasa dalam dunia ini. Iblis tidak akan sanggup melawan kekuasaan Kristus, saudara. Bisa saja dia menggoda jemaat di dunia itu, tapi tidak akan mampu mengalahkan jemaat Tuhan yang dikuasai langsung oleh Yesus Kristus.
Dia ada di surga. Dikatakan bahwa segala kekuatan, kuasa di dunia ini, bahkan penguasa pemerintah pun di bawah telapak kaki Kristus, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sebagai pengikut Kristus tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali berbuat salah dan berbuat dosa. Sebab kalau kita berbuat salah, kita akan berhadapan dengan pemerintah yang adalah wakil Allah yang menegakkan hukum di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala musuhnya sekali lagi diletakkan di bawah kakinya. Itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 13 juga disinggung di sana, saudara. Jadi segala kekuasaan ada di dalam tangan Yesus Kristus di dalam surga. Kemudian tujuan yang ketiga, Yesus naik ke surga. Selain menjadi penguasa di sana, memiliki kekuatan dan otoritas, dia juga menjadi kepala gereja. Dia menjadi kepala gereja. Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 dia katakan begini. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis itu dalam pasal 1 dan juga dalam pasal 5, saudara. Bahwa Yesus Kristus adalah kepala. Artinya dia pemberi hidup. Dia sumber kehidupan bagi gereja Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Perlu kita pahami, saudara, bahwa kepala gereja secara rohani adalah Yesus. Bukan orang suci, bukan manusia. Manusia tidak layak mengklaim diri sebagai pemilik gereja atau pemimpin gereja secara rohani. Pemimpin gereja adalah Yesus Kristus yang bertanggung jawab atas umatnya di dunia ini, saudara-saudara. Memang di dunia ini dalam menata pekerjaan Tuhan, manajemen gereja, sistem pemerintahan gereja, ada ketua sinode, ada ketua wilayah, ada ketua kelasi dan macam-macam. Tetapi ingat saudara, pemilik gereja adalah Yesus Kristus. Sedangkan seluruh pemimpin-pemimpin lembaga gereja dalam dunia ini hanyalah sebagai alat. Sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja itu bagi umatnya, saudara. Jadi jangan kita mengklaim diri sebagai pemilik gereja. Umat Tuhan adalah umatnya Kristus. Gereja Kristus adalah milik Kristus. Apapun yang terjadi dalam gereja, yang pertama-tama merasakan kesulitan itu adalah Yesus sendiri yang lebih dulu merasakannya. Itu sebabnya segala permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini, kita bawa sepenuhnya kepada juru selamat kita, kepala gereja yang sedang berada di dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi kepala gereja, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan hidup, atas perkembangan dan kebutuhan gereja sehari-hari apapun yang diperlukan. Nah, di dalam pengembangan jemaat secara organisasi, ya, dalam pengembangannya di dunia ini, pertumbuhannya di dunia ini, Yesus Kristus memberikan kita kelengkapan dari surga melalui kuasa Roh Kudus yang memberikan kita karismata atau karunia-karunia rohani. Ada yang diberi karunia sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pelayan diakonia dan macam-macam. Karunia-karunia rohani diberikan kepada umatnya untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di dunia ini, saudara. Dan di bagian lain juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 juga dikatakan di situ bahwa Kristus adalah gembala agung. Dia gembala agung. Dalam arti dia bertanggung jawab atas seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepada dia, yang menjadi miliknya, yang menjadi milik kepunyaannya telah ditebus. Kristus adalah gembala agung bagi umat-umatnya, saudara. Jadi kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Kita memiliki gembala yang agung yang bertanggung jawab secara penuh, secara sempurna bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di dunia ini. Ya, dalam prakteknya gembala-gembala pemimpin rohani dalam dunia ini terlalu banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kita bersyukur ada gembala agung yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan jemaatnya di dunia ini, saudara. Dan yang terakhir, tujuan Yesus naik ke surga adalah menjadi pengantara. Kita baca dulu dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 demikian. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang olehnya datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara
mereka. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara bagi kita. Kenapa? Karena dalam sistem ibadah perjanjian lama ada permasalahan umat tidak akan bisa langsung menghadap Allah di surga. Harus melalui imam, dan melalui imam besar. Imam besar sekali setahun menghadap hadirat Allah di dalam kemah suci, di dalam ruang Maha Kudus. Tapi setelah Yesus mati, tirai yang membatasi umat itu dengan hadirat Allah terputus, terbelah dua, dan akhirnya pembatas itu terbuka, terlepas, dan umat Tuhan langsung berhubungan dengan Bapa di surga. Karena apa? Melalui Yesus Kristus, Dia adalah pengantara bagi kita. Pengantara umat dengan Allah di surga, bukan manusia. Tidak ada manusia yang berani katakan saya pengantara, dia pengantara saya. Tidak. Hanya Yesus yang ditetapkan oleh Bapa di surga menjadi pengantara antara umatnya dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia juga sebagai imam besar. Ini bicara imam besar artinya Ia membawa korban-korban perdamaian demi kebutuhan umatnya dan Allah yang Maha Kudus. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 demikian. Saya baca ayat 12 saja, ayat 2 ayat saja dari 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sebagai pengantara juga sebagai imam besar. Imam besar yang ada di hadirat Allah, itu ada di surga bersama Bapa di surga. Dia yang mewakili kita. Setiap pergumulan permasalahan kita melalui Kristus sebagai imam besar sampai kepada Bapa di surga. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia pengantara, Dia pendamai kita dengan masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masalah, ada dosa, kesalahan. Melalui Yesus Kristus kita diampuni dan kita layak mempersembahkan pujian dan hidup kita kepada Bapa di surga. Yesus sebagai imam besar turut merasakan segala kelemahan kita, karena Dia dulu pernah mengalami cobaan dan kelemahan. Jadi Dia mengerti tatkala kita dicobai, tatkala kita diuji, tatkala kita mengalami kesulitan, Dia dulu merasakannya, dan Dia siap menolong kita, membantu kita untuk mengatasi setiap permasalahan kehidupan kita. Dan di balik itu juga Dia memberikan kita keberanian agar kita berani menghadap hadirat Bapa di surga. Orang-orang di luar Kristus tidak akan ada keberanian dan tidak ada jalan bagi dia. Tapi saudara dan saya, di dalam Kristus kita memiliki imam besar. Rasul Paulus katakan kita adalah imamat yang rajani, penyembah-penyembah, menyembah dan melayani Raja kita yang ada di surga, saudara. Kita bersyukur bahwa Kristus sebagai imam besar, Dia menanggung segala permasalahan kita, Dia siap mendengar segala keluhan kita, dan siap menolong kita. Itu sebabnya kita berani menghadap Dia sebagai Bapa kita di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah renungan tentang mengapa Yesus harus naik ke surga. Jadi Dia kembali dalam kemuliaannya. Yesus kembali ke dalam kemuliaan, karena memang disitulah tempatnya. Surga yang mulia, surga yang kekal, surga yang abadi, disitulah tempatnya. Dan Dia menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Dia juga menunjukkan kekuatan kekuasaannya bagi dunia ini, yang kepada gereja bergantung bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Sebelum Dia menyampaikan amanat agungnya dalam Matius 28, Dia katakan segala kuasa di surga dan di dunia telah diberikan kepadaku. Jadi sekarang kamu pergi. Jadi tidak ada yang kita khawatirkan. Kita ada kekuatan yang datang dari surga untuk menyertai kita dan mengatasi segala masalah-masalah yang kita takutkan di dunia ini, saudara. Menjadi kepala gereja artinya memberikan sumber kehidupan, kekuatan, menjamin kehidupan kita dalam pergerakan hidup. Misi gereja di dunia ini untuk menyampaikan berita keselamatan kepada dunia. Dia menyertai kita, Dia bertanggung jawab sebagai gembala agung bagi kita semua. Dan Dia menjadi imam besar kita.
yang memberikan kita keberanian menghadap hadirat Allah, dan Dia menanggung segala kelemahan-kelemahan kita, dan Dia mengerti segala persoalan kita. Untuk itu mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan bahwa Juru Selamat kita, Dia ada di surga bersama dengan Bapa. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara dan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kembali. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan meyakinkan kami bahwa kami memiliki kekuatan jaminan yang pasti. Raja di atas segala raja ada di surga. Dia Gembala Agung Kristus ada di surga untuk kami dan untuk umat-Mu di dunia ini. Dan Dia akan datang kembali pada waktunya. Sebabnya kami harus berjaga-jaga dan bersiap sedia menjadi saksi Kristus di dunia ini dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian bagi Tuhan. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Dalam keluarga, dalam pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, sumber segala kekuatan, kehidupan, keselamatan, kami bersyukur. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan melihara kita semua hari ini sampai Maranatha Kristus datang melantik selesainya. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang. Selamat beraktivitas. Tetap diam di rumah. Tetap bina persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan keluarga. Sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Di dalam